wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyaratal masjidin nabawi wa qabra nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamah. Amma ba'du, Bapak Ibu, Majelis Taklim, peserta Majelis Taklim alumni SMA 28 angkatan 89, gitu maksudnya ya? Betul, Pak. Alhamdulillah pada hari ini, malam hari ini, saya bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahim meskipun di dunia maya, insya Allah tetap memberikan keberkahan dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya koreksi. Mungkin saya bukan dosen di UIN ya, nanti takutnya di saya alumni UIN. Oh, S3-nya alumni di UIN ya. Tapi ngajarnya bukan di UIN, ngajarnya di Al-Hikmah. Soalnya kalau ngajar di UIN saya nggak bisa nyambil. Saya sambilannya sebagai pengawas syariah di beberapa perusahaan ya. Ada 5 perusahaan yang saya sebagai pengawasnya, pengawas syariah. Nah, kalau ngajarnya satu kampus aja di Al-Hikmah ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini malam hari ini kita mengambil tema haji menuju haji mabrur karena hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Dan tanggalnya ini kebetulan sama ya. Biasanya beda. Sekarang ini tanggalnya bareng terus nih. Tanggal 1 dengan 1, 2 dengan 2 antara Dzulqa'dah dengan bulan Juni. Cuman sekarang beda dikit. Karena kalau bulan Dzulqa'dah pergantian harinya dari maghrib. Jadi sekarang udah tanggal 23 Dzulqa'dah. Kalau Juninya masih tanggal 22. Di mana bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini merupakan bulan haji. Haji itu pelaksanaan puncaknya memang di bulan Dzulhijjah. Tetapi startingnya itu dimulai dari bulan Syawal. Tapi kita di Indonesia mengambil startingnya bulan Dzulqa'dah. Tapi kalau misalnya ada orang mau mulai di bulan Syawal, sebagian ulama sudah membolehkan, tapi yang umum memang bulan Dzulqa'dah. Kalau boleh tahu sedikit nih, Bapak Ibu dari 29 orang nih yang sudah berangkat haji, ini mohon maaf nih, supaya nanti saya bisa menyampaikan ini depan. Kira-kira berapa orang nih? Boleh kasih raise hand nih yang sudah nih, yang sudah, biar saya tahu ada berapa persen itu. Sambil nanti saya cocokkan dengan perkiraan. Baru satu nih. Nah, yang lain belum ada nih, baru satu ya Bapak Ibu ya. Belum tahu caranya bikin resen. 2. Saya sudah. Sudah. Tangannya di keluar itu. Oh, belum tahu cara resen. Belum tahu cara resen. Action. Oh, ini berarti tanda-tanda generasi lama. Generasi lama ini berarti. Tolong menyusul, Tad. Amin, insyaallah. Insyaallah semuanya menyusul. Baik, Bapak Ibu sekalian. Apa-apa saya cuma mau gambaran sedikit. Jadi kayaknya nggak lebih dari 10 orang ya yang sudah berangkat haji. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya sedikit nih, dalam bayangan Bapak Ibu yang belum ya, orang pergi haji, orang menjalankan ibadah haji itu sebenarnya berapa lama sih? Intinya dari pelaksanaan ibadah haji itu sebenarnya berapa hari ya Bapak Ibu sekalian? Mungkin Pak Ketua ini, Pak Fatahillah ya? Bukan ngetes nih, nanya konfirmasi. Moderator dia. Moderator. Pak moderator itu kira-kira kalau orang haji itu berapa lama ya Pak? Pak Fatahillah. Unstable dia koneksinya. Koneksinya hilang lagi tuh. Nggak nyambung gitu. Ada yang tahu kira-kira berapa Bapak Ibu sekalian? Orang melaksanakan ibadah haji itu berapa hari? Seminggu. Kurang lebih.
Bu Yunida Sehari, seminggu. hajinya sehari, sehari. Bu Wika sehari, Bu Yunida seminggu. Dari Ada lagi? hari ini, nggak dari sini kan malam Musdalifah, Arafah, Mina. Terus 5 dari- hari, Ustadz. Nah, Bu Dewi 5 hari. Nggak apa-apa ya. Jadi saya cuma mau ngebayangin aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kalau saya boleh jelasin, orang Indonesia pergi haji itu butuh waktu 41 hari. Tapi sebenarnya pelaksanaan ibadah haji itu kira-kira memang antara 5 hari sampai 7 hari. Tergantung dia nanti ngambil sunnah-sunnahnya ya. Tapi secara umum kira-kira seminggu. Yang namanya pelaksanaan ibadah haji itu sebenarnya mulai di tanggal 8. Ya, tanggal 8 itu disunnahkan berangkat ke Mina, tapi ini biasanya dilewatin. Tanggal 9 ke Arafah, Dzulhijjah maksudnya. Malam 10 ke Muzdalifah, tanggal 10 ke Mina, 11, 12, 13 juga masih di Mina. Kalau 13, tanggal 12 ada yang mau bertolak meninggalkan Mina menuju ke Makkah juga boleh. Ya, jadi 14 itu di Mekah. Kira-kira jadi tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kira-kira 7 hari. Tapi kalau mau disingkat 5 hari bisa. Kalau umroh, Bapak Ibu sekalian, itu ya hitungan jam saja. Umroh itu sekitar 4 jam aja cukup. Tapi kalau orang melaksanakan ibadah umroh, biasanya rata-rata ya 9 hari. Ya, sampai 16 hari. Nah, sebenarnya yang sisa waktunya itu adalah sisa kegiatan-kegiatan lain, dan itu adalah masalah akomodasi dan transportasi sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang haji, tadi sudah disampaikan ayatnya, dalam ayat mulai tadi berapa 197 tadi dibacakan, firman Allah SWT menjelaskan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Boleh dimulai dari Syawal. Ya, jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau Muharram udah nggak boleh, nggak ada haji, udah selesai. Ya. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwasanya terkait bulan ini, bulan Dzulqa'dah, itu di dalam Al-Quran disebutkan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu juga disebut dengan bulan haram. Jadi ada Masjidil Haram, ada tanah haram, ada bulan haram. Tanah haram, Masjidil Haram, dan bulan haram itu adalah masjid yang mulia, tanah yang mulia, dan bulan yang mulia. Jadi bulan ini nih, bulan Dzulqa'dah ini bulan mulia dalam sudut pandang Al-Quran. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi Dzulhijjah, ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya di bulan Dzulhijjah itu ada ibadah-ibadah khusus. Ada puasa Arafah, ada kurban, dan ada haji. Bulan Dzulqa'dah ini juga bagian daripada haji. Ya, sebenarnya ini bagian daripada haji. Cuman kita di Indonesia, ya karena cuma 110.000 orang yang berangkat, yang lain nggak kebagian, ya jadi kelihatannya nggak terlalu ramai. Ini kalau di Saudi mah Idul Adha dengan Idul Fitri mah ramian Idul Adha ya. Kalau kita kan ramian Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau bicara tentang haji. Haji ini merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya kira semuanya sudah tahu tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini ya. Baik ayat yang tadi kita baca maupun ayat di dalam surah Ali Imran ayat 97, nggak apa-apa saya tampilkan Ali Imran 97 ya. Ini juga menunjukkan tentang wajibnya menjalankan ibadah haji. Nah, kalau saya menampilkan ayat modelnya begini. Ya. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ini juga menunjukkan wajibnya haji,
Dan bagi orang-orang yang mampu wajib menuju ke Baitullah. Ya, ini yang diwajibkan oleh Allah. Bagi Allah untuk manusia, artinya haknya Allah, kewajiban manusia yang mampu melaksanakan ibadah haji, tapi bagi yang mampu. Wa man kafara, siapa yang kufur, tidak percaya dengan kewajiban ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Enggak butuh kalian. Kalau kalian sombong, ya Allah lebih enggak butuh lagi. Nah, kira-kira begitu ya. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Goni itu dalam bahasa artinya nggak perlu, nggak butuh. Ya. Kalau kamu nggak merasa butuh kepada Allah, Allah lebih nggak butuh lagi pada kalian. Kira-kira begitu lah ya. Haji itu bukan untuk Allah, tapi untuk kalian. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira kalau masalah wajibnya haji nggak perlu diperdebatkan. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau secara finansial saya yakin Bapak Ibu ini kalau ditanyain haji, insya Allah mampu semua, insya Allah. Insya Allah bisa bayarnya. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya cek, estimasi, estimasi keberangkatan haji. Kalau misalnya Bapak Ibu daftar sekarang itu berangkatnya kapan ya? Nah, itu ya. Nah, ini saya tampilkan nih. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Bagi warga DKI Jakarta, estimasi nunggunya itu 54 tahun, Bapak Ibu. Masya Allah. Ini websitenya Kementerian Agama loh ya. Jadi kuotanya ada sekian, ya. Yang daftarnya ada sekian jumlah pendaftar. Nah ini tahun ini disebutin kira-kira berapa tahun. Jakarta ternyata 54 tahun. Masya Allah. Ya. Ini malah ada yang 73 tahun Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang kalau kita lihat per kota, saya lihat kota daerah saya aja di mana nih, Depok, Bogor. Depok ini asumsinya sama ternyata 54 tahun ya. Ini kita lihat nih Bapak Ibu sekalian. Ada yang 72 tahun Samarinda. Ya, kita. Kutai Timur 70 tahun. Bontang 81 tahun. Lahir langsung daftar tuh Ustaz. Lahir langsung daftar juga kayaknya nggak berangkat 80. juga tuh. Di atas 65 udah nggak bisa. Iya saat ini ya. Saat ini 65 udah nggak boleh karena pandemi. Nah ini ada yang Masya Allah nih, Kabupaten Pinrang tuh saya nggak tahu di mana Pinrang Bapak Ibu. Pinrang. Sulawesi. Nah, 90 tahun. Masya Allah. Betapa susahnya ya. Ini ada Bantaeng. Bantaeng 96 tahun. Juga. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini menurut websitenya Kementerian Agama loh, bukan menurut asumsi saya ya. Ini ada logonya Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ibadah haji itu sekarang menjadi ibadah yang luar biasa susahnya. Ya, apalagi kalau di current condition sekarang ini, kalau 65 tahun usia udah nggak boleh berangkat. Wah, tapi Bapak Ibu sekalian, saya kasih kabar baik ya. Bahwa 65 tahun nggak boleh itu kan saat ini ya, kebijakan saat ini pasca pandemi. Jadi masih ada sedikit kekhawatiran pandemi, maka pada waktu itu pemerintah Saudi menentukan 65 tahun. Kemudian terkait kuota juga. Kuota itu saat ini bahkan separuhnya. Biasanya kuotanya itu kan sekitar 200.000. Kuotanya itu biasanya 1 per mil. Setiap 1.000 orang Muslim itu 1 orang jamaah haji. Itu kuota. Kalau di Indonesia itu ada sekitar ya bilang sekitar 200 juta penduduk yang Muslim. Kalau total penduduknya kan 270 juta. Mungkin kira-kira aja 200 atau 210 juta yang Muslim, maka kuotanya ya sekitar 200.000. Kalau saat ini sih katanya kan 110, itu 50%. Berarti kuota kita 220. Berarti asumsinya yang Muslim 220 juta dari 270 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Itu kan kebijakan saat ini. Ya. Kita berharap mudah-mudahan suatu saat ada perubahan yang lebih baik. Siapa tahu nanti misalnya duta besar Indonesia yang di Arab Saudi bisa melakukan diplomasi, lobby-lobby khusus Indonesia. Kasih dong kuotanya yang banyak. Indonesia kan negara mayoritas Muslim, yang daftar udah banyak nih. Ya, kasih dong kuotanya jangan 1/mil. Khusus orang Indonesia misalnya 3/mil dah. Wah, misalnya kan. Jadi yang berangkat bukan 220.000 per tahunnya, tapi bisa 660.000 misalnya. Ini insya Allah ini bisa lebih cepat. Kita berdoa aja, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala sambil melakukan ikhtiar, ya, ikhtiar secara lahiriah, secara politik, diplomasi dengan negara Saudi dan negara-negara Oki. Ya, ikhtiar batinnya ya kita berdoa. Begitu Bapak Ibu sekalian tentang haji. Jadi kalau melihat ini ternyata susah. Zaman saya dulu daftar setahun, kalau nggak salah saya daftar 2007 atau 2008, 2009 berangkat. Daftar lagi 2000 berapa? 2010 mungkin saya daftar lagi, 2017 berangkat lagi. Nah sekarang ternyata antriannya udah seperti itu. Saya udah nggak daftar lagi dah ya. Buat yang lain aja. Buat yang lain aja. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau begitu buat Bapak Ibu sekalian yang belum haji sekarang gimana dong? Usia udah di atas 40 ya. Di atas 40 apa udah sama dengan saya nih? 52 Ustaz. 50-an. Kalau saya lihat Bapak Ibu alumni 89 itu berarti seumuran dengan saya. Saya tuh alumni 88 sekolahnya. Oh, iya. Nah, saya sekolah alumni 88 ya. 88 saya selesai sekolah, ibu bapak selesai sekolah 89 kan. Beda 1 tahun aja, beda 1 tahun. Ini ada yang share screen ya Pak Tony. Beda 1 tahun. Kalau usia saya sudah 52 ya berarti rata-rata mohon maaf nih Bapak Ibu kayak 50 tahunan ini. Usianya udah 50-an semua ini ya. Kalau sekarang daftar ya 100 tahun berarti umur 100 kayak udah nggak ada lagi gitu kan. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin Pak Tony mungkin bisa ini. Mungkin kepencet apanya itu? Kepencet jadi dia share screen dia. Tony, Ton. Kalau host bisa nutup tuh kalau host biasanya. Iya, saya tutup, coba saya tutup. Nah, tutup aja. Nah, atau host bisa nutup jangan enak pandangannya. Jadi yang penting buat Bapak Ibu sekalian saat ini apa? Saat ini kewajiban Bapak Ibu terkait haji adalah mendaftar. Yang penting Bapak Ibu daftar aja. Ya. Jangan pada minder, jangan pada pesimis. Udahlah, haji kayaknya lama banget nggak usah daftar juga nggak bakal berangkat. Ada juga yang kelihatannya benar tapi salah. Dah, haji lama banget deh, sekarang saya umroh aja deh. Nggak usah daftar haji. Ini juga salah. Kenapa salah? Karena kewajiban kita dalam ayat-ayat yang tadi dibaca, atau yang sebagian tadi saya tampilkan sebagai tambahan adalah kewajiban kita, Bapak Ibu sekalian, itu adalah haji. Di ayat yang lain ada memang wa atimul hajja wal umrata lillah. Kewajiban kita melaksanakan haji dan umroh. Kalau Bapak Ibu melaksanakan haji, itu pasti ada umrohnya. Nanti kalau umrohnya Bapak lakukan duluan, namanya tamato. Kalau hajinya duluan, namanya ifrad. Kalau bareng namanya kiron. Nanti kalau pas manasik haji aja. Tapi secara otomatis nanti Bapak Ibu pasti akan melakukan 2 ibadah, ibadah haji dan ibadah umroh ketika Bapak Ibu melaksanakan haji. Tapi kalau Bapak Ibu daftar umroh doang, ya daftarnya umroh ya cuma dapat umroh, nggak dapat haji. Jadi kewajiban kita kan sebenarnya haji, bukan umroh. Umroh itu pelengkap, tapi haji, tapi wajib gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ini mau saya tekankan, siapapun di antara kita, Bapak Ibu yang memang sudah ada rezeki, kewajiban Bapak Ibu sekarang yang penting daftar. Nanti kalau saya daftar ternyata nggak berangkat gimana? Nah ini penting nih. Bapak Ibu kalau secara finansial sudah mampu, sudah daftar, maaf nih ya, misalnya sampai Allah takdirkan kita meninggal dunia belum haji, maka nanti ada haji badal.
haji pengganti. Maka uang yang Bapak Ibu gunakan itu nanti yang sudah gunakan untuk daftar itu nanti bisa digunakan untuk haji badal, haji pengganti. Nanti ahli waris kita nanti yang akan ngurus lah ya. Haji badal itu haji pengganti. Jadi bagi orang yang sudah mampu haji, tapi dia belum pergi haji, maka nanti wajib dibadalin. Ya nanti yang badalin tidak harus anak kita, boleh orang yang lain. Orang-orang yang di Saudi juga boleh, mahasiswa atau mukimin, orang-orang yang tinggal di sana boleh membadalin. Ya, ini kalau duitnya sudah ada. Tapi yang penting secara kewajiban, secara fikih, secara hukum syariah, Bapak Ibu kan wajib. Kalau wajib dia jalanin. Ya, tapi ini belum berangkat. Udah mampu secara finansial, tetapi nggak usah berangkat karena belum dapat kuotanya. Ya nunggu kuotanya aja sekarang. Ternyata sampai wafat nggak mampu juga, nanti dibadalin. Karena haji ini merupakan satu di antara rukun Islam. Ya, kalau hadisnya yang sudah sangat populer ini saya buatkan, tapi catatannya kecil ya. Tapi nggak ada Indonesianya sih, saya nulis nih. Ya bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Ya, Islam itu dibangun atas 5 pilar, 5 rukun, yaitu syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini ada yang dibalik ya. Biasanya hajinya di belakang. Tapi intinya adalah haji itu merupakan hal yang menyempurnakan keislaman kita. Rukun Islam yang ada 5 kita semua sudah tahu. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini saya mulai materi yang penting. Di Indonesia ini jamaah haji tadi sudah kita lihat ya, antriannya Masya Allah. Sampai ada yang 90 tahun lebih ya. Itu kan berarti jumlah jamaah haji Masya Allah ya. Kalau saya baca laporan dari BPKH pada tahun 2021 akhir, itu dana haji itu sudah mencapai 159 triliun Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini saya share screen ya. Dana haji menurut BPKH itu tahun 2021 akhir itu mencapai 159 triliun. Jadi kalau saya tulis begini ya, 159 triliun. Saya sampai bingung nulisnya, gemeteran. Nah, saya ini ada hal yang perlu disampaikan saya. Nah, 159 triliun. Itu kan setiap orang kan nyimpen untuk bisa dapat kuota bayar 25 juta. Ya kan? Berarti kalau duit 159 triliun dibagi 25 juta, itu sebenarnya yang ngantri saat ini udah berapa sih Pak? Gitu kan? Sebentar. Ini tadi keliru keyboardnya Arab. Nah, tuh Bapak Ibu sekalian. 159 triliun ini rupiah dana haji tahun 2021. Ini adalah per orangnya ya. Per jamaah. Itu store 25 juta. Berarti total jamaah yang sudah ngantri itu kira-kira ada 6.360.000 orang yang ngantri ya Bapak Ibu sekalian. Nah, banyaknya jamaah haji ya Bapak Ibu sekalian yang saya sorot nih. Di Indonesia ini sesuatu yang kita syukurin ya. Alhamdulillah orang Indonesia yang berminat menjalankan ibadah haji banyak. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ya Indonesia ini mayoritas Muslim, yang mau haji juga banyak, ya. Tapi kok, mohon maaf ya. Tapi kok Islam di Indonesia kayaknya gimana gitu loh ya. Orang-orang Islam di Indonesia kayaknya gimana gitu ya. Maaf nih, nanti kalau ada koruptor ditangkep, ya, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, yang ditangkep, yang dipenjara. Ternyata kok ya banyak Muslim juga. Kadang-kadang ada, ya udah mohon maaf nih ya, kadang-kadang ada Pak Haji, Bu Haji yang begitu juga ya. Kenapa ya? Udah haji,
Oh, padahal dia itu sudah haji. Padahal haji itu ibadah yang susah. Orang mau berangkat haji susahnya Masya Allah. Ini orang udah dapat kesempatan haji. Kok ya begitu juga sih? Nah, padahal di antara ciri haji mabrur yang sudah terkenal lah ya. Ciri haji mabrur itu gimana sih? Haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara cirinya adalah sebelum dan setelah haji itu memang ada perubahan. Setelah dia menjadi haji, setelah dia melaksanakan ibadah haji, itu terjadi suatu perubahan. Makanya dulu kalau orang pergi haji, khususnya di daerah-daerah itu, wah, sampai namanya aja ada yang dirubah ya. Namanya dirubah. Maaf nih, contoh Pak Soeharto jadi Muhammad Soeharto. Nah, dengan contoh dengan kalau secara umum orang haji itu namanya sampai ditambah, misalnya Pak Fatahillah jadi Haji Fatahillah. Ya, Pak Bahrun menjadi Pak Haji Bahrun. Karena memang ibadah haji ini maunya dia bisa merubah seseorang. Orang Jawa itu kalau dirubah namanya itu biasanya ngarepin hal yang baik, Pak ya. Misalnya ada anak kok sakit, loh, rubah namanya deh biar nggak sakit melulu. Kabutan jengen jadi orang Jawa itu. Ya. Kalau haji ini ditambahin namanya Haji Bahrun, Haji Fatahillah, Haji Nurmansyah misalnya, Hajjah Ida Mustafiyah, Hajjah Dewi Fitri, Hajjah Yayub. Ya. Kenapa? Karena diharapkan dengan perubahan nama ini, Bapak Haji Bu Hajjah ini bisa menjadi haji yang mabrur. Yang cirinya itu adalah akhlaknya itu berubah. Tapi nyatanya kok banyak yang belum berubah ya. Nah, jangan-jangan ini hajinya tidak mabrur. Ini jangan-jangan ya. Tapi kita tidak menghakimi orang lain ya. Ini buat introspeksi kita. Nah, untuk menjadi haji yang mabrur, makanya kira-kira begitu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang sudah waktunya, sudah dekat mau berangkat haji. Apakah tahun ini ataukah tahun depan. Atau minimal ya, kalau toh kita belum berkesempatan berangkat, yang penting kita tuh sudah punya niat. Niat itu artinya ada tindakan, Bapak Ibu sekalian ya. Niat itu keinginan melakukan sesuatu yang dibandingkan dengan action. Kalau di dalam bahasa Arab namanya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, itu namanya niat. Bapak Ibu sudah mendaftar, memang saya mau pergi haji, ya. Saya ingin menyempurnakan keislaman saya karena ini adalah rukun Islam. Nah, saya mau jadi haji mabrur. Ada hadis yang menyatakan, sampai lupa di sini. Kadang-kadang ya, niatul mar'i khairun min amalihi. Nah, di sini yang mau saya angkat ini hadis Nabi. Niat seseorang itu kadang-kadang lebih baik dari pekerjaannya. Jadi ada orang yang punya niat haji, dia tapi belum pergi haji. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih baik dibanding orang yang sudah pergi haji, ya. Jadi, aduh gimana ngomongnya? Jadi ada orang yang belum haji, dia baru niat haji. Ternyata di sisi Allah itu lebih baik daripada yang sudah haji. Gitulah kira-kira gampangnya ya. Jadi walaupun Bapak Ibu belum haji, insya Allah di sisi Allah sudah mabrur. Nah, kira-kira begitu ya. Ya kenapa? Karena Bapak Ibu kan bukannya tidak mau berangkat haji, saya mau berangkat haji, udah niat. Ya, niat itu tadi saya katakan, niat itu harus ada action. Kalau belum ada action, belum disebut niat. Kalau saya mau pergi haji nih tahun depan, cuman ngomong gitu doang, itu namanya ingin, keinginan. Keinginan itu ada yang, kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan ar-roja, ada yang namanya tamanni. Kalau ar-roja itu keinginan yang mungkin terjadi, kalau tamanni keinginan yang nggak mungkin terjadi. Mudah-mudahan saya bisa terbang ke langit. Nah, itu keinginan yang tidak mungkin terjadi ya. Mudah-mudahan saya bisa terbang. Nah, itu bisa terjadi, naik pesawat maksudnya, ya kan? Nah, ada roja, ada tamanni. Nah, kalau Bapak Ibu cuma mengatakan saya kepengen haji kok. Nah, tapi nggak buka rekening, nggak daftar, itu berarti belum niat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah buka rekening, sudah memang mau berangkat, sudah bayar kuotanya, itu udah azam namanya. Azam dah kuat. Kalau sudah berangkat dari rumah, sudah di mikot, nah sudah pakai pakaian ihram itu namanya sudah niat. Ya. Nah intinya yang ingin saya tekankan, Bapak Ibu sekalian,
kewajiban kita sekarang yang penting itu adalah menyiapkan diri untuk bisa menjadi haji. Kapan berangkatnya itu bergantung kuotanya, kan gitu kan? Ya. Bergantung kuotanya. Tapi kita kepengen menjadi haji yang mabrur, kalau toh saya tidak berangkat haji, saya sudah niat haji, saya sudah azam untuk haji, saya pengen jadi haji yang mabrur. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, cirinya mabrur tadi saya katakan, ada terjadi perubahan, revolusi dalam diri kita, revolusi akhlak, revolusi spiritual. Ya, keislaman kita, pengalaman spiritual kita itu berubah. Nah, gimana caranya Bapak Ibu sekalian? Ini sekaligus menjadi kritik saya bagi para jamaah haji. Kenapa sih jamaah haji yang tadi saya katakan banyak sekali tapi belum bisa merubah negara kita Indonesia ini menjadi negara yang luar biasa. Harusnya banyaknya jamaah haji dari Indonesia, banyaknya peminat orang yang mau berangkat haji, ini mestinya bisa merubah, menjadikan Indonesia, umat Islam Indonesia ini menjadi umat yang terbaik. Ya, jangan kalah sama negara-negara lain, jangan kalah sama Malaysia, jangan kalah sama Turki, ya, jangan kalah apalagi zaman sama Brunei. Kemarin saya bilang di kelas itu mahasiswa saya tuh khawatir loh, ke depan kita Indonesia ini kalah sama Brunei dalam pendidikan. Kenapa Pak Ustadz gini? Dulu orang Malaysia itu banyak belajar dari Indonesia, pada kuliah di Indonesia, termasuk di IAIN. Sekarang ternyata Malaysia kualitas pendidikannya boleh dibilang sejajar atau bahkan lebih tinggi dari Indonesia. Banyak orang Indonesia sekarang malah kuliahnya di Malaysia, ya, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Banyak kuliahnya di Malaysia. Nah, tempo hari saya jalan-jalan ke Brunei, saya sempat berpikir, wah, jangan-jangan kita bakal kalah di Brunei itu. Anak-anak S1 itu. Bahasa Inggrisnya standar TOEFL-nya 500-550. Ya. Buku-bukunya referensinya pakai bahasa Inggris. Anak-anak SD, SMP pun sudah banyak yang menggunakan referensi bahasa Inggris. Nah, Indonesia, S2, S3 kayak saya begini nih, standar bahasa Inggrisnya masih di bawah 550 ya. Itu lihat kampusnya, saya khawatir nanti suatu saat kita kalah sama Brunei kalau kita nggak segera meningkatkan. Nah, ini ajakan saya sebenarnya, bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan haji bagi orang-orang yang mau berangkat haji, supaya mereka itu menjadi haji yang mabrur. Ya, kalau Bapak Ibu berkesempatan berangkat, mudah-mudahan ini sudah siap untuk menjadi haji yang mabrur. Ada hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Selama ini saya melihat kurikulum manasik haji. Orang kalau mau berangkat haji itu diajarin biasanya cuma masalah fikihnya. Yang banyak itu masalah fikihnya. Nanti kalau haji, ya caranya nanti kalau kamu tawaf muternya dari sini ke sini, ya. Nanti baca doanya ini. Nanti kalau tanggal 8 nanti kamu harus tanazul. Nah, masalah-masalah fikihnya. Terus kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang sih ya, banyak. Kalau lagi haji, padahal ayatnya Ibu tadi sudah baca, Bapak Ibu baca ya, fala rafatha wala jidala fil. Jangan berdebat. Lah di sini aja belum haji udah pada berdebat. Debat masalah yang benar itu gimana sih sebenarnya? Pakaian ihramnya begini atau begitu. Mikotnya itu dari sini atau dari sono. Kita ke Muzdalifah itu berapa lama nginep di Muzdalifah. Kita ngelempar jumrah itu sebenarnya yang bagus kapan? Pagi atau siang atau sore. Sukanya pada berdebat. Padahal ayatnya tadi dibaca fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kenapa itu semua terjadi? Nah, ini menurut saya hal yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surah di dalam Al-Quran, selain surah Al-Baqarah yang Bapak Ibu tadi baca, ada loh Bapak Ibu, surah di dalam Al-Quran yang terkait dengan haji. Surah apa Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran ada surah yang terkait dengan haji. Selain surat Al-Baqarah yang tadi ayat berapa ya? Ada surah apa? Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surah keberapa Bapak Ibu? Kedua-dua Ustaz. Surat ke-22. Menarik kan?
Nah, coba Bapak Ibu sekalian lihat di dalam surah Al-Hajj. Ya. Surah ke-22. Surah Al-Hajj. Judulnya nama surahnya Haji. Tapi saya tampilkan ya. Tapi saya nggak ada Indonesianya ini. Ini surah Al-Hajj. Surah ke-22. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un adim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ini kira-kira tentang apa Bapak Ibu? Sambil saya minum sebentar. Ini kalau ayat pertama dan ayat kedua dalam surah Al-Hajj bicara tentang apa ini Bapak Ibu? Hari kiamat ya Ustaz? Tentang hari kiamat. Betul Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu apa nih? Ini sebenarnya surah haji apa surah kiamat ini? Kalau surah tentang kiamat itu di dalam Al-Quran, surah keberapa Bu? Nih, ini ada surah Al-Qiyamah nih. Surat ke-75 apa ya Ustaz? Ya, surah ke-75. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini surah kiamat. Nah, sekarang saya nggak bahas surah kiamat, bahas surat haji. Surat haji, tapi kok bicaranya malah tentang kiamat? Kenapa nggak ditaruh di ayat tuh apa? Surat 75 aja nih ayat ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pasti ada maksud dong ya. Nggak mungkin dong Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hajj surah 22. Lah kok isinya malah tentang kiamat? Nah, jadi wallahu a'lam bishawab. Kayak mudah selesai aja. Ya, sedikit nih Pak Ibu ya. Di antara penyebab banyak orang yang hajinya tidak mabrur. Itu kira-kira maksud saya. Kenapa? Karena dia tidak memahami ibadah haji. Dia tidak memahami tujuan haji, dia tidak memahami filosofi haji. Dia itu kalau haji pikirannya masalahnya cuma masalah fikih, hukum ini, hukum itu saja. Kadang-kadang sibuk ngapalin doa, nggak tahu maksud dari pelaksanaan ibadah haji itu apa. Nah, kalau kita ambil dari surah Al-Hajj ayat 1 dan 2 tadi, kira-kira saya mengatakan begini, Bapak Ibu. Ibadah haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumur hidup sekali aja, nggak perlu berkali-kali. 1 kali saja. Ya. Kenapa? Dengan melaksanakan ibadah haji, diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa belajar, bisa berkaca dari haji tentang hari kiamat. Haji itu merupakan miniatur dan visualisasi kematian dan hari kiamat. Kalau orang memahami filosofi haji sebagai persiapan untuk mati, haji merupakan latihan menghadapi hari kiamat, tahu hiruk pikuknya begitu, insya Allah dia pulang itu jadi takut terhadap hari kiamat dan akhirnya dia menyiapkan diri untuk kematian dan hari kiamat itu. Mulai dari mana? Mulai dari berihram. Coba bapak-bapak kalau ihram, dia tidak boleh memakai pakaian kecuali hanya 2 lembar kain putih, kain ihram. Tidak boleh pakai pakaian yang lain ya. Bapak Ibu tahu kan, kalau laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian berjahit. Mohon maaf ya, termasuk memakai celana dalam. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Walaupun orang kaya, pejabat, saya nggak tahu Bapak pangkatnya apa, mungkin udah ada yang jadi presiden, jadi anggota DPR, MPR, nanti kalau haji sama aja semuanya, hanya boleh berpakaian 2 lembar kain putih. Ini yang laki-laki ya. Itu menggambarkan apa? Nanti kalau kamu mati, sebanyak apapun duit kamu bisa beli pakaian yang mahal apa aja. Tetap aja yang kamu hanya boleh kenakan, yang hanya boleh dipakai dibawa ke kuburan, hanya kain putih selembar. Ya, buat melilit tubuh kamu itu. Nggak bisa pakai jas, nggak bisa pakai jaket, nggak bisa pakai rompi, hoodie, dan lain sebagainya. Ini pelajaran dari kematian.
nanti saya mati akan seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, haji tadi saya katakan sekitar 5 hari, 7 hari harus pakai pakaian seperti itu. Kalau orang yang kaya jadi pejabat, duitnya banyak, selama ini pakaiannya keren-keren. Ya Allah, 5 hari suruh pakaian begitu, gimana rasanya coba? Ya, itu mbok ya dirasakan gitu loh maksud saya. Para jamaah haji itu mbok ya tahu gitu loh. Ini tuh bagian dari persiapan kematian. Nanti saya baca ayatnya lagi ya. Coba Bapak Ibu sekalian itu kalau di haji itu, kita suruh di Arafah. Di Arafah tuh ngapain tanggal 9? Puncaknya haji itu kan di Arafah. Di Arafah tuh ngapain? Cuman duduk diem, berdoa, menengadahkan tangan kepada Allah. Di Arafah itu merupakan visualisasi melihat nanti orang itu dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di tempat yang terik panas dengan banyak orang tidak saling mengenal, ya, biar merasakan sengsaranya. Tapi sayang sih Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang ini kalau di Arafah itu sudah hilang rasanya. Kenapa? Sudah disiapkan tenda-tenda yang ber-AC, makanan berlimpah. Sehingga suasana miniatur di Arafah itu sudah hilang lagi. Ya. Bahkan di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji itu, di waktu duhur kan biasanya itu ada khutbah Arafah. Harusnya di khutbah Arafah itu kan hari yang sangat bagus ya. Sampai orang seluruh dunia disuruh menghormati hari Arafah. Yang haji wukuf di Arafah, yang nggak haji pada puasa Arafah. Sekaligus mengingatkan ini. Itu hari yang sangat mahal di sisi Allah SWT, hari yang sangat mulia bagi orang yang wukuf di Arafah. Di sana Bu, ya Bapak Ibu sekalian, kita dengerin khutbah Arafah aja nggak bisa khusyuk. Kenapa? Susah khusyuknya. Kenapa? Ini di antara hal yang nampak ya. Khutbah Arafah itu ternyata disampaikan oleh setiap kloter. Setiap kloter itu menyampaikan khutbah Arafah. Sehingga kalau kita dengerin khutbah Arafah itu kadang-kadang bingung. Dengerin 3-4 khutbah. Saya dengerin yang mana ya? Gimana mau khusyuk? Saut-sautan, sini sama sana. Kadang-kadang kita lagi dengerin khutbah, yang sana udah selesai pada berisik. Yang pada di Arafah. Kadang-kadang malah ada satu kloter tapi beda bimbingan ibadah haji, beda KBIH-nya. Khutbahnya masing-masing, coba. Jadi mau khusyuk, mau meresapi, memahami khutbah Arafah, itu jadi susah. Setelah kita dari Arafah, malamnya kita diajak kemana? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Kemana Bapak Ibu? Kalau kita habis wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, malamnya diajak kemana? Musdalifah. Malam di Mina. Ke Muzdalifah dulu. Muzdalifah dulu ya. Muzdalifah. Semalam doang. Muzdalifah itu apa sih? Mengumpulkan batu yang untuk dilempar di Mina. Muzdalifah itu tempatnya kayak gimana, Bu? Lapangan terbuka gitu. Nggak ada atapnya, nggak ada spring bed-nya, Bu ya. Kita disuruh nginep. Nah, Bu, mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah itu aslinya, sunnahnya itu adalah kita disuruh menginap di situ. Ya. Semalaman. Dari maghrib, ya kita selesai maghrib di Arafah, kemudian berangkat ke Muzdalifah, kemudian sholat maghrib dan sholat isya dijamak di Muzdalifah. Setelah itu berdoa, kemudian tidur di Muzdalifah sampai menjelang subuh. Begitu subuh bangun. Bapak Ibu bayangin kalau ada 2 juta orang tidur di lapangan. Lapangan, Muzdalifah itu lapangan tanah kosong, nggak ada apa-apanya, ya tanah kosong. Kita disuruh tidur di tanah kosong, habis itu nanti menjelang subuh suruh bangun bareng-bareng. Coba Bapak Ibu pas orang lagi tidur semua dengan pakaian putih, Bapak Ibu perhatiin nanti ya, kalau lagi haji. Pas orang lagi di Muzdalifah, orang pada tidur semua, Bapak Ibu lihat dengan pakaian putih-putihnya. Kemudian ketika mereka bangun sholat, bangun tidur, menjelang subuh, Bapak Ibu perhatikan. Ini kalau dijalankan sesuai sunnahnya. Waduh, itu merupakan gambaran orang dibangkitkan dari kubur, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika dibangkitkan dari kubur tuh Bapak Ibu gimana? Panik, lihatin aja nanti. Panik, ada yang kebelet mau pipis. Pipis di mana? Antrinya Masya Allah, 2 juta orang ngantri di Muzdalifah. Ya.
Ada yang kehausan, ada yang tipenya orang tuh kalau bangun tidur haus-haus, aduh, mana minuman udah habis, nggak ada orang jualan. Orang jualan ada tapi mahal. Ini orang panik. Nah, seperti yang kita lihat di dalam surah Al-Hajj tadi, Bapak Ibu sekalian. Saya tampilkan lagi surah Al-Hajj-nya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya huru-hara hari kiamat itu hal yang dahsyat sekali. Pada hari itu, pada hari kiamat, kamu akan menyaksikan ibu-ibu yang menyusuin, dia akan lalai dari bayi yang disusuinnya. Kamu akan melihat ibu-ibu yang hamil, mereka akan keguguran semua. Dan kamu melihat pada hari kiamat itu, orang-orang akan mabuk. Kamu melihat mereka itu mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Wa mahum bisukara. Tapi kenapa? Walakinna adaballahi syadid. Tetapi karena adab Allah yang sangat dahsyat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah haji itu mestinya dengan melaksanakan ibadah haji kita bisa meresapi, kita bisa memahami bahwa hari kiamat itu kondisinya seperti itu. Orang itu panik, orang itu egois, orang itu mikirin dirinya sendiri. Ingat ketika peristiwa Mina, Bapak Ibu sekalian. Banyak jamaah haji yang mati. Kenapa itu mati? Diinjek-injek. Siapa yang injek? Yang injek jamaah haji. Tuh, kok bisa ya? Itulah kepanikan di hari kiamat, huru-hara di hari kiamat. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu maka harus persiapkan diri dengan amal ibu bapak sekalian untuk menghadapi kiamat. Ya. Ini harusnya diketahui oleh seluruh jamaah haji. Jadi saya katakan harusnya jamaah haji itu sebelum berangkat haji baca itu surah Al-Hajj. Ya. Baca surah Al-Hajj dari awal sampai akhir, tadabburi, pahami apa sih maksudnya. Kok ini surat haji malah bicara tentang kiamat. Makanya minimal saya katakan, haji itu miniatur visualisasi hari kiamat. Kalau orang meresapi ya haji sebagai miniatur hari kiamat dengan membaca surah Al-Hajj tadi, insya Allah diantaranya, ya hanya kita sadar ya Allah, saya pasti akan mati dan kiamat itu pasti akan terjadi dan besok saya akan dibangkitkan dari kubur saya seperti ketika saya di Muzdalifah. Nanti saya akan digiring menuju ke mahsyar, ke Shiratal Mustaqim seperti ketika saya melempar jumroh. Betapa panasnya, betapa susahnya. Sayang Bapak Ibu sekalian, saya melihat jamaah haji ini kajian-kajiannya itu lebih banyak kajian masalah hukum, dan hukum ini kadang-kadang malah membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kadang-kadang orang haji itu malah debat masalah khilafiyahnya. Bukan bagaimana meresapin hajinya agar dia setelah pulang haji itu jadi ingat mati, ingat kiamat, kemudian dia menjadi orang yang lebih baik. Biar merasakan. Bapak Ibu tahu tentang haji itu betapa susahnya. Tapi Bapak Ibu nggak merasakan kalau belum menjalankan. Begitu menjalankan, nanti akan terasa. Nah, inilah di antara salah satu cara bagaimana menjadi haji mabrur. Kalau saran saya, Bapak Ibu memahami filosofi haji di antaranya dengan cara mentadabburi surah Al-Hajj, surah ke-22. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkesempatan menjalankan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur insya Allah. Kalau Bapak Ibu belum berkesempatan, sekarang yang penting daftar. Sekarang Bapak baca dulu, Bapak tadabburi, Bapak resapi dulu ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Hajj, ya. Dan Bapak Ibu coba memahami hari kiamat ya dengan surah Al-Hajj dan dengan dibantu dengan surah-surah yang lain. Mudah-mudahan kalau Bapak ingat mati, Bapak Ibu ingat hari kiamat, insya Allah. Ya, akhirnya kita akan menyiapkan diri. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan? Ad-din di sini bukan agama ya, sebenarnya lebih cocok maknanya adalah ad-din itu maksudnya hari kiamat. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Oh, nanti ada kiamat. Nanti kalau kiamat saya tinggalin semua. Maka apa? Ya, maka kita akan bersedekah untuk anak-anak yatim. Ya, kita akan memikirkan orang-orang yang tidak mampu. Apa sih kita punya duit banyak-banyak nanti juga kalau mati kita tinggalin. Ya kan? Makanya kalau Rasulullah sebagai penutup saya mengatakan harta kamu itu kan cuma 3. Yang kamu makan lalu habis, yang kamu pakai lalu rusak,
dan yang kamu sedekahkan itulah yang akan kamu nikmati. Secara sekilas Rasulullah mengajarkan bagaimana kita memperlakukan harta kita, ya 2/3 itu untuk urusan dunia, 1/3 untuk urusan akhirat. Kalau tidak, berarti kita ini belum percaya dengan hari kiamat sebenarnya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekilas tentang bagaimana menjadi haji yang mabrur. Kalau ada pertanyaan ataupun ada testimoni berbagi silahkan. Saya sih terserah panitianya, mau sampai jam 10, jam 12 juga nggak apa, terserah panitianya. Ya, waktu Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, silakan, betul. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Ya, kami beri kesempatan 15 menit. Ya, waktu sesi tanya jawab. Nanti kita akhiri pengajian kita ini jam 21.30. Tapi jangan kemana-mana dulu ya setelah tanya jawab. Nanti ada kuis ya? Iya. Nah, okay. Ya, silakan teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Jadi kayaknya ada Bu Ida, Pak Nur Rahman. Saya Pak Ustadz, nanya Pak Ustadz. Pak Bahrun. Silakan. Pak Bahrun, silakan Pak Bahrun. Ini Pak Ustadz, saya kan punya kawan gitu kan. Dia secara finansial mampulah memang istilahnya untuk berhaji. Cuman waktu itu memang teman saya itu kan perempuan, Ustadz. Jadi suaminya itu nggak mau kalau daftar haji gitu, nggak mau daftar. Nah setelah dia kemarin pensiun kan saya tanya, udah daftar haji belum? Udah gitu kan. Yang plus apa yang biasa? Yang biasa dia bilang gitu. Padahal secara finansial dia mampu yang plus saat gitu. Kita tahu mampu karena memang dia kontrakannya banyak sekali gitu, Ustaz. Jadi kita tahu kan itulah gitu ya. Udah gitu dia daftarnya yang biasa. Kenapa yang nggak plus aja Mbak? Kan mampu secara finansial. Suaminya nggak boleh, maunya yang biasa aja. Gitu. Itu gimana tuh Pak Ustaz kalau begitu? Baik, ini pertanyaan yang kontekstual ya. Terjadi beneran. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih contoh nih. Misalnya aja, saya sebagai laki-laki nih, saya mau ke masjid, istri saya ngelarang. Ngapain sih ke masjid melulu? Sholat di rumah dong, jamaah sama saya. Kan saya juga pengen sholat diimamin sama sang suami gitu. Nah, misalnya nih ya, saya mau ke masjid dilarang sama istri saya. Di rumah aja jamaah sama saya, jangan di masjid melulu. Kira-kira yang bagus, saya tetap ke masjid atau saya di rumah aja, Bapak Ibu? Masjid. Masjid, Ustaz. Tapi kan kasihan istri saya. Ini Pak Ustaz, teman saya perempuan Pak Ustaz. Jadi suaminya yang Iya, saya tahu nih. Maksudnya ini saya kasih logika. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksud saya begini. Sebagian ulama itu mengatakan, ya, kalau sang suami tidak mengizinkan istrinya untuk pergi haji, dia boleh berangkat sendiri. Kenapa? Haji itu kewajiban. Kalau ada suami ngelarang kita melakukan kewajiban, nggak boleh ditaatin. Kita wajib taat pada suami, Ustadz. Iya, dalam hal yang baik. Kalau suami itu menyuruh kebaikan atau melarang keburukan, kita wajib taat. Lah suami ngelarang kita melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu kewajiban seumur hidup sekali. Maka saya dulu waktu pertama kali belajar juga kaget, Pak. Ternyata para ulama menjelaskan, kalau sang suami ngelarang, istri boleh berangkat sendirian. Artinya tidak lain suami. Kenapa? Sang suami melarang untuk melakukan kewajiban, berarti suami melanggar perintah Allah. Suaminya bermaksiat ini sampai seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini haji, karena haji ini kewajiban. Bedanya kalau umroh. Ya, kalau umroh suami ngelarang atau bapak ibu-ibu mau jalan-jalan suami ngelarang nggak boleh. Tapi kalau masalah haji, nah ini aslinya secara hukum begitu, boleh dilanggar itu aturan suami. Ya, tapi saya sih nggak sampai sekeras itu ya. Ya pertimbangkan juga caranya gimana, suaminya harus dikasih penjelasan baik-baiknya. Dan daftar aja, kalau pakai duit ibu sendiri ya cuma daftar doang ya nggak apa-apa. Kan daftar doang kok. Masalah berangkatnya kan masih nanti gitu kan. Nah sekarang ini cara yang terbaik adalah mestinya suaminya disuruh ngaji dulu lah ya. Diajarin baik-baik ya. Suaminya dikasih tahu baik-baik ya. Kalau memang sang istri ini punya duit, ya duitnya sendiri kok. Nanti kalau perlu sang suami suruh ceramain sama mertua lah ya.
nggak boleh. Ya, ini buat para suami yang tahu ya. Ini kan banyak bapak-bapaknya juga ini ya. Ya, Pak Sekaligus saya Ustadz. kasih tahu, Ya. bapak-bapak, kalau ada Ya. istri mau berangkat haji, bapak nggak boleh ngelarang. Seperti halnya saya laki-laki wajib ke masjid, istri nggak boleh ngelarang. Jangan disuruh sholat di rumah. Ya, wong seumur hidup sekali kok haji itu kok dilarang-larang, nggak boleh. Maka saya terus terang, awal-awal belajar itu kaget itu. Sampai segitunya ya. Selama ini kan yang diajarkan para ustadz, wanita tidak boleh bepergian tanpa didampingin oleh mahramnya. Mahram. Itu neraka, dosa. Iya, itu bepergian apa? Kalau bepergian haji itu kewajiban masalahnya. Makanya di hadis yang lain disebutkan, haji itu adalah jihad bagi kaum wanita. Kaum wanita jihadnya itu apa? Haji. Ya, haji. Makanya jihad melawan suami. Supaya sampai dia mau nerima. Gimana Bang? Ini jihad ibu membuat sang suami paham gitu ya, dia bisa terima, oh ternyata haji itu wajib. Nah, secara diam-diam lakukan pendekatan-pendekatan dan duitnya sudah disiapin aja. Nanti begitu sang suami boleh langsung daftar ya. Jadi memang kalau mampu plus ya harusnya plus ya. Bagi yang mampu plus, apalagi usia udah di 50-an, ya udah wajib plus, memang punya duit kok. Kalau nggak punya duit untuk plus, ya daftarnya reguler. Tapi kalau sudah punya uang untuk yang plus, menurut saya wajib. Dan ini nggak boleh dilanggar, seumur hidup sekali. Maaf nih, seandainya mati pun, ya maaf ya Pak sekalian, seandainya orang yang Bapak tanyakan tadi mati ya Pak Bahrun ya, maka semua ulama bersepakat, wajib dilakukan haji badal diambil dari uang warisannya. Ya, tidak boleh dibagi waris sebelum hajinya dibadalin. Karena itu utang dia kepada Allah. Dia sudah mampu tapi dia nggak mau. Dia utang, wajib dibayar utangnya. Ada hadisnya, seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dan dia mau pergi haji. Apakah saya harus berhaji untuknya, membadalin? Rasulullah balik bertanya, kalau ibu kamu punya utang, kamu bayar nggak? Ya saya bayar Rasulullah. Apalagi ini utang kepada Allah, lebih wajib untuk kamu bayar. Nah itu hadisnya begitu. Jadi wajib dibayar orang yang sudah mampu haji tapi dia belum pergi haji. Hutang kepada Allah Subhanahu. Demikian jawaban singkatnya. Silakan yang kedua. Masih ada banyak yang nanya tuh. Tadi Bu Ida juga tuh, Pak Abi. Nah, silakan yang mana dulu Pak MC-nya terserah yang mana dulu. Ya boleh. Yang jauh dulu tuh, yang jauh, Makassar. Mas Abi, silakan Mas Abi. Silakan Mas Abi. Baik, terima kasih MC Pak Fatailah, Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz Sofan ya, bagus sekali. Saya jadi terinspirasi ya, artinya buat kita semua bagus banget ini terkait dengan kewajiban kita menunaikan ibadah haji tadi ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi tadi disampaikan memang kalau ibadah haji itu kan sifatnya wajib bagi yang mampu ya Pak Ustadz ya. Ya. Bagi yang mampu, mungkin boleh dikasih penjelasan lebih lanjut Pak Ustadz terkait dengan kategorisasi wajib tadi ya, apakah hanya dari sisi finansial saja atau mungkin ada kategorisasi mampu itu dari sisi lain. Yang pertama haji apa tadi? Ba'dal ya? Haji ya, Ba'dal itu ya Pak Ustadz ya? Iya. Ba'dal itu kan kalau tidak salah Pak ini tangkap saya tadi itu menghajikan seseorang, atau mungkin pertanyaan saya gini, misalnya kita ingin menghajikan almarhum orang tua kita ya, bagaimana tiga terkait dengan haji furodah sama haji amir yang kalau nggak salah Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz? Mungkin itu aja 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama batasan mengenai mampu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau saya tampilkan slide yang saya siapkan, tapi slide saya pakai bahasa Arab sih ya.
Nah, orang wajib melaksanakan haji dikategorikan mampu. Satu, kalau dia Islam, udah Islam. Yang kedua dan ketiga, akil balik, sudah dewasa dan dia maaf tidak gila. Yang keempat, dia adalah orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, dia punya uang dan ada kendaraannya. Ya, ada uangnya dan ada kendaraannya. Punya duitnya, ada pesawatnya. Wa takhliyatut thoriq, dan ada jalan untuk menuju ke sono. Ya, berarti ada pesawat juga. Wa imkanul masir, dan memungkinkan untuk berangkat. Ini berarti kuota kalau zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu kan kira-kira tadi saya katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mampu, kecuali kuota doang nih saya nunggu nih. Apalagi kalau sudah punya duit banyak, haji plus mampu. Ya, berarti dia sebenarnya dapat kuota juga. Nah, inilah batasan mampu ya. Kalau sakit gimana? Sakit asal dia masih bisa berangkat, tetap berangkat. Nanti di sono ya pakai kursi roda. Itu kalau lagi umroh, maaf, kalau lagi wukuf di Arafah, yang sakit pun tetap dibawa. Dibawa sama siapa? Dibawa sama petugas. Masukin ke dalam ambulan, dibawa ke Arafah. Ya, jadi nggak semua sakit itu menjadi udzur bagi haji. Sakit yang masih memungkinkan untuk berangkat, tetap berangkat. Saya malah kaget juga tuh kemarin. Saya punya kakak yang sekarang lagi berangkat, kakak ipar ya. Dia berangkat suami istri lah. Kakak kandung saya perempuan, yang kakak ipar saya laki-laki. Itu pakai kursi roda sebenarnya. Sampai sana, udahlah bismillah, bismillah. Kemarin katanya bisa tuh tawaf tanpa kursi roda. Sampai kaget itu saya. Selamanya pakai kursi roda terus. Awalnya kursi rodanya hilang. Itu kursi roda hilang, itu isyarat itu dari Allah. Mungkin nggak sembuh kali. Ya, udah berangkat aja tanpa kursi roda. Kemarin kabarnya apa? Sempat tawaf tanpa kursi roda. Jadi intinya kira-kira batasan mampu Bapak Ibu sekalian ya. Itu kalau Bapak Ibu ada uangnya, ada pesawatnya, dapat kuotanya kalau zaman sekarang. Sakit itu tidak menjadi udzur secara mutlak. Ya, sakit kalau memang masih bisa diberangkatkan, berangkat walaupun sakit. Nah, dalam konteks zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, nanti Kementerian Agama itu akan memverifikasi istitoah. Saat ini kan Bapak Ibu mungkin dalam kondisi sehat dan belum akan berangkat. Kewajibannya Bapak mampu untuk mendaftar. Nanti pada waktu saatnya mau berangkat, nanti Kementerian Agama akan melakukan verifikasi. Ini termasuk istitoah mampu atau tidak. Dari sisi sakitnya, dari sisi segala macam akan dicek. Kalau ada istitoah mampu akan diberangkatkan. Itu mengenai istitoah ya. Nah, mengenai haji badal itu haji pengganti ya. Haji pengganti itu tadi saya katakan yang orang sebenarnya sudah wajib berangkat haji tapi tidak berangkat haji. Karena dulu belum paham, karena dia nggak ngerti, karena dia nggak mau, karena dia belum ngaji, karena dia belum belajar agama. Nah, itu wajib diberangkatkan. Yang berangkatin siapa? Yang berangkatin harus orang yang sudah haji. Orang yang belum haji nggak bisa membadalin. Ya, tidak harus ahli warisnya. Boleh orang lain yang badalin itu ya. Haji badal itu tidak harus ahli warisnya, boleh orang lain. Nah, itu kan menjadi bebannya almarhum kan, maka secara finansialnya diambil dari uang yang ditinggalkan almarhum. Begitu sekilas tentang haji badal. Tadi suaranya rada hilang-hilangan kayak. Jadi kalau ada yang terlewatkan nanti boleh dituliskan ya Pak Abi tadi yang dari Makassar ya. Dari Makassar jauh sih. Jadi sinyalnya hilang-hilangan tadi. Kalau ada yang terlewatkan boleh nanti dituliskan lagi. Silakan Pak Mansah tadi kayaknya udah mau nanya. Silakan Pak Mansah. Tahan dulu Pak, tahan dulu Pak. Tahan dulu, boleh? Yang ada dari chat dulu Pak. Oh, di chat dulu, silakan. Iya. Ini Pak ada nih Pak, bagaimana memupuk bekal iman dan bekal takwa untuk berangkat ibadah haji dari Vivi. Oke. Untuk memupuk iman dan takwa itu kan yang terbaiknya memang dengan bekalan Al-Qur'an, dengan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nomor satu saya tetap tekankan meningkatkan iman dan takwa. Coba Bapak Ibu tadabburi, resapi, baca dan baca artinya dan resapi. Kalau perlu sebelum tidur Bapak Ibu baca 5 ayat ya, 7 ayat begitu. Surah Al-Hajj tadi itu. Nomor satu surah Al-Hajj itu nomor satu ya. Nanti ada ayat-ayat lain yang ada di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran ya.
Jadi ayat-ayat terkait haji Bapak Ibu itu resapi. Jadi menurut saya sih nomor satu iman dan takwa itu ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat tentang haji Bapak Ibu baca. Maaf nih kalau saya boleh ngeritik lagi ya. Kalau bisa Bapak Ibu ketika haji jangan terlalu fokus hanya pada fikihnya saja. Fikih itu yang hukum-hukum itu loh Bapak Ibu sekalian. Iya. Karena orang saat ini tuh sebagian ustadz juga kadang-kadang terlalu berlebihan memikirkan fikih. Ya, fikih itu ya Bapak Ibu Bapak pelajari sudah tahu amalkan, nggak usah diperdebatkan. Debat tentang fikih terus. Misalnya kalau dalam sholat ya, sholat itu kalau subuh pakai kunut nggak sih debat ya. Tarawih itu 8 apa 20 rakaat debat. Nanti pakai celana itu boleh nggak sih kena mata kaki debat lagi kan? Nanti takbiratul ihram mengangkatnya segini apa segini sih debat lagi. Nanti menggerakkan tangan waktu tahiyat begini apa begini, begini debat lagi. Ya Allah ini orang saya bilang kurang kerjaan itu debat masalah fikih Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu tidak untuk diperdebatkan. Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalil, udah amalin aja. Kalau ada orang ngajak debat tinggalin aja, nggak usah dilayanin. Saya mau ibadah itu urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah kalau kamu mengatakan kamu bilang kamu nggak sah biarin aja. Saya yakin insya Allah sah. Ini udah dari ustadz saya ada hadisnya juga. Kamu bilang nggak sah biarin aja dah. Kamu amalin masing-masing. Nah, ya, nggak usah sok tahulah di dalam fikih kira-kira begitu. Gini Bapak Ibu sekalian. Saya kasih tahu gini. Fikih itu bukan menjadi satu-satunya pedoman dalam berbuat. Nih, saya kasih logika ini biar gampang nih ya. Bapak Ibu kalau sholat, itu kan wajib menutup aurat ya. Auratnya laki-laki itu dari mana sampai ke mana, Pak? Usur sampai dengkul, Tat. Usur sampai dengkul. Usur sampai dengkul. Nah, betul Pak ya. Hari Idul Adha nanti saya disuruh khutbah, Pak. Disuruh khutbah di kantor pajak pusat, ya, Direktorat Jenderal Pajak yang di Gatot Subroto ya. Nah, misalnya nih Pak, saya khutbah sama jadi imam nanti di sono. Saya nutupin aurat saya dari pusar sampai ke lutut, nggak pakai jas, nggak pakai jubah, nggak pakai peci, nggak pakai sorban. Celananya pun pakai celana 3/4 sampai di bawah lutut saya. Kira-kira kalau saya khutbah sama jadi imam gitu sama panitianya diapain, Pak? Disuruh pulang, Sat. Dikasih baju, Tat. Kalau saya bilang, emang salah saya apa? Emang nggak sah kalau sholatnya begini? Gitu kan? Nah, jadi makanya fikih itu bukan segala-galanya, nggak usah terlalu fokus pada fikih, masih ada sisi lain, sisi akhlak ya. Makanya kalau dalam masalah haji jangan hanya ngurusin fikihnya saja, fikih dipelajari, udah paham, udah jalanin, nggak usah diperdebat sampai mutar-muter begitu ya. Nanti dalam masalah nikah juga nih, masalah nikah nih. Wah, ini ada istri saya nih. Nikahnya tentang ini anak aja deh, gini aja anak nih Pak, laki-laki kalau nikah itu wajib ada walinya nggak Pak? Perlu wali nggak? Laki-laki Pak? Iya. Enggak kan? Kalau laki-laki enggak. Enggak ya. Berarti kalau ibu punya anak laki-laki, dia nikah nggak ngomong-ngomong sama ibu nggak dikasih tahu, bapak nggak dikasih tahu. Kira-kira nikahnya sah nggak? Sah. Sah sih. Sah. Dosa nggak? Enggak beretika aja. Kira-kira kalau anak ibu yang begitu gimana kira-kira? Wah, nangis. Jadi kalau begitu pertanyaan saya, anak ini nikah tanpa izin bapak ibunya dosa nggak sih? Dosa lah, karena membuat sedih orang tuanya. Tapi nikahnya sah nggak? Sah. Sah tapi dosa itu ya? Iya. Enggak ya? Kualat aja Tat, kualat sama ibunya Tat. Kan bisa aja sampai kalau seperti itu kan orang tuanya bisa aja terucapkan sesuatu yang tidak baik kan, Ustaz. Ya, itulah. Itulah contoh di dalam sholat, contoh di dalam pernikahan. Nah, nanti dalam haji juga sebenarnya begitu. Banyak orang yang terlalu belajar fikih sampai mutar-mutar, sampai akhirnya jalanin fikih sampai ternyata salah kaprah. Makanya saya katakan, udahlah belajar fikih ya yang sempurna, kemudian diamalkan, nggak usah didebatin, kemudian belajar akhlak.
akhlaknya buat menyempurnakan fikih. Jadi kira-kira maksud saya adalah ya sholat kayak tadi sah, tapi kita nggak boleh cuma asal sah saja, tapi juga yang baik menurut Allah. Nikah ya nggak izin sama bapak, nikahnya sah. Dalam arti dia tidak dianggap berbuat zina. Tapi dia bisa dosa nggak? Bisa dosa, bisa tidak. Kalau ibu bapaknya nggak rela, bapak ibunya merasa direndahkan, nggak sopan, ya dia dosa. Tapi bukan dosa berzina, dia dosa durhaka pada orang tua, dosa tidak sopan pada orang tua. Nah, nanti dalam haji juga begitu. Jangan sampai haji kita mempertahankan pendapat kita, sholat mempertahankan pendapat kita, sampai menghina orang. Sholat itu yang benar, gerakan tangannya begini. Ya enggak, dosa kamu sholatnya enggak sah. Itu kalau yang digituin enggak terima, dosa juga. Kamu malah dosa sama orang, mungkin ya dimaafin orang itu malah ya bisa dimaafin. Bapak Ibu saya katakan, salah kepada orang itu lebih berbahaya loh. Kalau enggak dimaafin, kita enggak bisa minta maaf pada Allah masalahnya. Ya bakal diampuni kalau kita nggak maaf pada orang itu. Makanya dalam haji itu nanti tadi ayat yang pertama Bapak Ibu baca tadi, fala rafatha wala jidal, nggak usah berdebat, dipelajari fikihnya, udah diamalin aja. Nah itulah keimanan dan takwa. Ini juga pesan buat jamaah, pesan buat para ustadz juga saya katakan. Janganlah mengajak orang itu untuk berdebat ya dalam masalah-masalah khilafiyah. Ibadah itu kita pelajari untuk kita amalkan, bukan untuk berdebat. Yang menentukan sah dan tidak sah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berdasarkan pada dalil, walaupun berbeda, insya Allah semuanya diterima. Ya, insya Allah semuanya diterima. Memang Rasulullah mengajarkan beberapa cara dalam beribadah, kok tidak harus begitu terus kok. Kadang begini, kadang begitu. Silakan saja, gitu kan. Jangan terus menang-menangan merasa menang sendiri. Begitu Pak, jawaban saya kepanjangan kayaknya Pak. Iya, baik Pak. Sudah kami tangkap Pak Ustadz. Ya. Ya, enggak. Masih boleh nanya Pak? Masih boleh. Kalau saya pokoknya ngikutin panitia. Siapa? Siapa yang mau nanya tadi itu? Saya dong. Oh iya ya Mbak Ida dulu ya. Nah, nanti Bang Obor sabar ya. Nah, silakan Mbak Ida. Nanti atau langsung aja dua pertanyaan Bang Mbak Ida sama Obor siapin ya. Silakan. Ya, silakan. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih bisa berkesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya itu boleh nggak lebih dari satu? Boleh ya, Pak RT ya? Waktu Mbak Ida. Ini udah lewat nih, udah lewat 2 menit kita ini. Okay. Belum berkuis. Oke, pertanyaan saya begini. Tadi kan wajib hanya untuk yang mampu dan akan menjadi relatif kata mampu tadi. Nah, misalnya gitu kan saya juga mendengar gitu bahwa ada namanya haji forodah yang bisa langsung berangkat tanpa harus mengantri sekian belas tahun misalnya. Nah, karena biayanya sangat mahal. Saya hanya berpikir gini. Rasanya saya bisa, misalnya gini, rasanya saya bisa dengan saya meminjam uang dulu, saya bayarkan, kemudian saya akan bayar cicil itu sampai nanti waktunya saya berangkat. Seperti itu. Kan karena menurut bagi saya berutang itu bukan sesuatu yang dilarang gitu kan, memang diizinkan. Itu menurut saya. Berarti kalau saya mampu untuk membayar utang saya, boleh nggak saya berangkat menggunakan utang tadi gitu. Kan saya bisa berangkat secepatnya, kan itu kan harapannya seperti itu. Daripada saya menggunakan uang sendiri, tapi harus belasan tahun menunggu, gitu kan. Kemudian akan mewariskan, nanti anak saya harus punya utang untuk membadalkan saya, kan seperti itu. Itu menurut saya. Kemudian pada waktu saya ini satu lagi ya Pak RT ya, sorry. Satu lagi. Ada sambungan nggak apa-apa. Kemudian pada waktu saya mau mendaftar secara reguler gitu ya, kemudian saya disodorkan yang sekarang ya, disodorkan kafalah, jadi surat pernyataan gitu kan, yang disebutkan bahwa saya bersedia uang yang saya setorkan tadi itu bersedia untuk diinvestasikan, titik. Apapun apapun bentuk investasinya saya tidak tahu kan gitu ya, kemudian saya juga belum tentu mempercayai yang saya percayakan uang itu kan gitu, karena kan sekarang uangnya nggak jelas ada di mana gitu kan. Maksud saya gini,
pada saat saya boleh nggak saya tambahkan? Boleh nggak saya tambahkan bahwa saya bersedia untuk diinvestasikan apabila untuk kegiatan haji atau perkembangan haji. Titik. Itu artinya bahwa kalau yang di luar haji saya tidak mengizinkan. Terus begitu saya tanyakan itu dari BPKH kan gitu. Kemudian loh, berarti bank tidak bisa. Terus kalau saya tidak bersedia terus gimana? Ya ibu nggak bisa mendaftar. Terus jalan keluarnya gimana? Ibu haji ONH plus aja, saya digitukan. Nah, saya dari di situ berpikir bahwa lebih baik saya ONH haji yang Plus. ONH plus dengan cara utang. Nah, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Gus, yang nomor, oke, langsung saya jawab ya. Oke, Nomor 1 haji furoda, mungkin tadi kayaknya Pak Abi tadi juga nanya juga ya, haji furoda itu gini, secara diterjemahin haji furoda itu haji sendiri-sendiri. Jadi gini maksudnya, haji itu ada yang dikoordinir oleh negara, yang reguler itulah ya, itu haji dikoordinir oleh negara. Nah, panitianya itu langsung negara. Nah, negara itu dikasih jatah oleh pemerintah Saudi, kuotanya sekian. Nah, kalau haji furoda atau haji amir atau haji apa, itu haji yang visanya tidak menggunakan visa haji yang dibagikan G2G dari pemerintah Arab kepada pemerintah Indonesia. Jadi visanya bisa visa tenaga kerja, visanya bisa visa kunjungan, visanya bisa visa calling visa, panggilan. Ya. Nah, termasuk yang punya hak seperti ini adalah para amir, ya, para gubernur. Itu dia punya hak untuk melakukan calling visa. Jadi mengeluarkan visa untuk orang Indonesia atau orang mana, kalau mau kamu haji datang ke Saudi, saya tanggung deh jaminan. Nah, saya calling visanya. Nah, itu masalah haji furoda, ya, haji apalagi amir, haji tenaga kerja dan segala macam. Itu istilahnya. Nah, itu memang mahal Bapak Ibu sekalian. Karena begini, haji itu real cost-nya sebenarnya juga mahal sih. Sebenarnya 35 sampai 40 juta itu bukan real cost. Namun maaf nih, saya kemarin juga baru berangkat umroh ya, bulan Mei. Umroh aja kan sekarang udah 35 juta ya. Itu kan cuma 9 hari termasuk perjalanan. 9 hari itu 35 juta loh ya. Jadi kalau 16 hari berapa? Nah kalau 41 hari berapa itu? Jadi sebenarnya real cost-nya itu sekitar 100 juta saat ini ya, untuk saat ini. Kemarin kan diperkirakan awalnya 81, tapi ternyata biaya yang dibayarkan kepada pemerintah Arab Saudi naik dari 1.500 menjadi 5.500 real, sekitar itu. Ya, itu biaya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sehingga biaya haji itu sekarang sekitar 100 juta. Nah, kalau yang pakai furoda, haji plus, lewat travel, amir itu tidak ada biaya dari negara. Jadi ya memang real cost-nya segitu. Hotelnya itu juga rebutan. Kalau yang haji furoda kan biasanya juga hotelnya juga yang lebih dekat ya, mahal. Dan yang booking hotel sedikit dengan booking hotel banyak. Pemerintah itu kan booking hotel langsung banyak, itu juga dapat harga lebih murah. Jadi real cost-nya memang haji itu sebenarnya udah 100 jutaan. Kalau yang plus apalagi, jadi ratusan juta. Nah pertanyaan Ibu ya tentang haji furoda yang mahal, itu tadi udah saya jelasin. Nah, bolehkah haji dengan hutang? Jawaban saya boleh, Bu. Ya, saya sudah sering menyampaikan umroh dan haji ibadah dengan utang itu boleh. Tapi Allah tidak mewajibkan kita untuk berhutang. Tapi kalau kita mau berhutang dan merasa mampu membayarnya, ya nggak apa-apa. Nah, makanya kalau saya biasanya ngasih kajian materi tentang ini, biasanya saya sarankan, boleh haji ataupun umroh berhutang, tapi kita memang sebenarnya jelas bisa bayar. Atau ditambah lagi di cover sama asuransi. Kalau misalnya Allah takdirkan meninggal sebelum lunas, dilunasin oleh asuransi. Jadi kita tidak meninggalkan hutang, nggak masalah. Nggak masalah, saya juga terbiasa utang kok Bu ya. Jadi boleh utang, asal utangnya itu udah terbayar dan di cover sama asuransi, sehingga ketika Ibu maaf nih misalnya kita semua lah ya ditakdirkan punya utang, belum sampai lunas sudah meninggal dunia, kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat itu diantaranya adalah orang yang punya utang belum dibayar. Akhirnya nanti di akhirat ditagih, akhirnya dibayar dengan amal kita, pahala kita.
sampai habis, akhirnya malah dosanya orang yang ngutangin itu dipindahin ke kita. Ini kan kasihan, itulah orang yang bangkrut. Supaya tidak bangkrut, udah ada cadangan untuk membayarnya ataupun di cover sama asuransi. Jadi intinya boleh Bu utang ya, kalau bisa Ibu utang ada cadangan untuk bayarnya nggak masalah ya. Nah, kalau tadi yang masalah Ibu bilang sebutkan kafalah tadi gini. Sebenarnya wakalah akadnya ya, akadnya wakalah. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar haji, bank itu hanya menerima setoran. Nah, setelah bank itu menerima setoran dari Bapak Ibu, uangnya nanti akan dikelola BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, karena Badan Pengelola Keuangan Haji ini mengelola dana sebanyak begitu, gimana caranya agar haji cukup? Sementara yang menentukan berapa besarnya biaya haji itu adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama dengan BPK itu lembaga terpisah. Saya tidak dua-duanya ya. Maksud saya bukan orang Kemenak, saya bukan orang BPK. Saya ini orang swasta nih. Lah, pekerjaan saya aslinya dosen ya. Tapi saya memberikan sikap yang benar. Jadi gini, ya BPKH kalau misalnya mau mengikuti keinginan orang banyak kan susah. Makanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji ini, dia ada ahli-ahli syariahnya, ada ustadznya, ada ahli investasinya. Dia diamanahin untuk mengelola uang jamaah haji yang 25 juta itu. Nah, seperti kemarin ini, pemerintah, Menteri Agama menetapkan biaya haji sekian. Yang bayarin adalah BPKH, yang menentukan Kementerian Agama. Terus gimana ini caranya? Saat ini kan ditentukan sekitar 40 juta, padahal real cost-nya 100 juta. BPKH harus muter nih, gimana caranya nih? Maka uang itu harus diinvestasikan. Nah, investasinya harus sesuai dengan syariah yang jelas ya. Masalah dia di sektor mana, itu yang penting sesuai dengan syariah. Yang saya dengar, BPKH itu lebih banyak investasinya di sektor katanya surga. Ya, emas dan surga katanya. Emas dan surat berharga. Jadi selama ini BPKH itu lebih banyak investasinya di emas sama surat berharga. Surat berharga itu ya bisa efek ya. Efek itu namanya bisa saham, bisa reksadana, bisa sukuk atau obligasi. Termasuk misalnya diinvestasikan kepada pemerintah dalam pembangunan jalan atau apa. Bisa aja. Tapi yang penting harus menggunakan pola investasi syariah yang namanya sukuk dan harus ada keuntungannya. Nah, BPKH mau menerima uang jamaah haji kalau jamaah haji memberikan kepercayaan. Kalau jamaah haji nggak mau, ya benar kata abangnya tadi. Kalau ibu nggak mau duitnya diinvestasikan kemana-mana, maunya sesuai dengan ibu, ya BPKH nggak sanggup dia. Ya udah kalau itu jangan titipkan ke saya. Kira-kira gitu BPKH-nya. Ibu kalau gitu haji plus saja. Kira-kira begitu. Itu benar jawaban dari banknya benar ya. Saya bukan orang bank, saya bukan orang BPKH, saya bukan orang Kemenak ya. Jadi saya menjelaskan duduk permasalahannya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan BPKH, ya saya kira benar juga, ya wajar juga. Ngurusin duitnya 6 juta orang ya, duitnya 159 triliun gimana. Nah terus kalau misalnya haji ditentukan biayanya cuma 40 juta jamaahnya, duitnya kurang gimana? Nah kurang itu bukan dari subsidi pemerintah, tapi dari hasil investasi. Sebenarnya begitu Ibu ya. Jadi uang jamaah haji yang 159 triliun itu diinvestasikan. Nah kekurangan jamaah haji yang harusnya sekitar 100 juta, tidak bayar cuma 40 jutaan, kekurangannya itu diambil dari hasil investasi yang dikelola oleh BPKH. Begitu Bu Ida dan Pak Fatahillah. Terima kasih. Sama-sama. Cukup ya, Bu Ida penjelasannya. Cukup. Pak Mancan nanti japri aja kalau gitu. Pak Mancan japri aja nih karena waktu nih ya. Terwakili, Masih boleh nanya terwakili. satu lagi Pak Ustadz. Masih ada itu yang di chat Pak Ustadz. Silakan, yang mana? Inte, Nah, baca inte, ya, bacakan, ya. bacakan. Dibaca ya. Dalam hal apa saja ibadah haji hukumnya menjadi sunnah dan bukan wajib. Nah, satu lagi. Ustadz, bila kita melaksanakan haji melalui Haji Plus, apakah kita melakukan ketidakadilan dalam hal antrean? Itu Pak. Oke. Ya, Yang saya rasa kita cukupkan ya pertanyaannya. Silakan Oke, Pak. ini dua yang terakhir ya. Oke, boleh. Ya, boleh. ya, silakan. Haji sunnah itu kalau haji yang kedua, Bapak ya. Haji akan menjadi sunnah kalau haji yang kedua. Ya, kalau haji yang pertama wajib. Ya, haji yang pertama adalah wajib. Kemudian
Kayak saya kan tadi cerita tuh, saya kan hajinya 2 kali, tahun 2009 sama 2017. 2009 itu karena saya berangkatnya sendirian. 2017 karena saya menemani istri. Gitu ceritanya. Nah, kenapa dulu nggak sekalian? Dulu yang 2009 itu masalahnya hajinya kos AC. Ongkosnya baru boleh dikasih sama kantor. Dari kantor ngasihnya cuma 1, enggak 2. Ya udah saya berangkat 1 lah itu. Ternyata alhamdulillah ada rezeki, saya daftar berdua, nah, gitu ceritanya. Setelah itu saya nggak daftar lagi, ya. Tapi anak-anak saya sudah saya daftarkan. Saya alhamdulillah ada anak 5, ya. Karena saya mikirin haji itu antrenya panjang, kalau anak saya nggak saya daftarin kasihan dia, nanti kapan daftarnya? Akhirnya saya daftarin anak-anak saya supaya dia bisa berpeluang untuk haji. Itu. Lanjut Pak Ustadz. Tinggal 1 aja yang belum. Anak saya 5 yang umur 15 tahun karena belum punya KTP waktu itu belum bisa. Tapi katanya sekarang kabarnya 12 tahun sudah boleh. Anak usia 12 tahun sudah boleh didaftarkan. Waktu itu anak saya belum punya KTP nggak bisa. Yang sudah punya KTP saya daftar itu semua 4 itu ya. Tinggal 1 yang belum gitu. Nah, itu karena saya jangan sampai gini, saya ini jadi pembimbing umroh, anak saya kok nggak bisa haji, kan lucu. Masa jadi pembimbing anaknya nggak difasilitasi bisa berangkat gimana sih? Kira-kira begitu kan. Ibaratnya kalau saya jadi guru, anak saya nggak naik kelas kan nggak enak banget. Walaupun itu ada, tapi nggak kayaknya gimana gitu loh ya. Gitu. Nah, kemudian untuk Haji Plus, apakah ada ketidakadilan? Tidak, Pak ya. Karena Haji Plus ini kan beda ininya. Beda penyelenggara, beda panitia lah gampangnya. Kalau yang haji reguler itu diselenggarakan oleh pemerintah panitianya. Kalau yang Haji Plus ini kan kemarin-kemarin tuh di luar pemerintah. Tapi ke depan itu rencananya semua Haji Plus yang furoda dan segala macam akan dilegalkan, itu merupakan bagian dari pemerintah, tetapi sisi pembiayaannya pemerintah tidak ikut campur, membantu dan mengurusin. Ya kamu pikir sendiri, cari duit sendiri, kira-kira begitu, makanya jadi mahal. Jadi tidak ada istilah ketidakadilan dalam masalah antrian, tidak. Ya kalau yang punya duit banyak ya silakan. Yang mahal itu yang tidak disubsidi, tidak dibantu, tidak diurusin oleh pemerintah. Tapi kalau yang duitnya pas-pasan ya udah ikut pemerintah saja. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya dua-duanya boleh, tergantung keuangan kita. Malah saya katakan bukan hanya boleh, kalau memang kita mampu yang plus ya yang plus. Jangan nunggu yang reguler, duitnya diirit-irit ngapain sih, kan? Ngutang nggak apa-apa, yang penting ada yang buat nyicil kan gitu kan. Boleh jadi Bapak Ibu sekarang nggak ada uang tunai tapi asetnya banyak. Nah, itu. Tadi yang bilang kontrakannya banyak kan, itu kalau dijual buat bayar Haji Plus masih lebih. Cuman kan dia masih mikir, saya kan masih hidup, masih butuh biaya. Sekarang saya bikin kontrakan. Tapi kalau misalnya nanti meninggal dunia, ya udah itu kontrakannya buat nutup utangnya kan bisa. Nah itu diantaranya. Demikian Pak ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya penting, belum terserap pada kesempatan kali ini, nanti Pak Manca boleh bagi nomor saya kepada yang mau bertanya, boleh kasih Pak Manca ya. Nomor saya nggak apa-apa. Kalau orang mau nanya, ya. Kita share nomor HP-nya, Ustaz. Boleh. Saya gini, kalau ada orang konsultasi tentang ibadah, saya bilang, saya terbuka kok ya, gratis nggak bayar. Tapi kalau ada yang konsultasi bisnis, nah itu datangnya ke kantor kan bayar. Nah. Tapi kalau konsultasi untuk urusan agama gratis 24 jam, kirim aja nanti insya Allah saya ketemu jawabannya, saya buka HP, insya Allah saya jawab. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya teman-teman, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Bila ada pertanyaan nanti disampaikan, nanti bisa di forward kembali. Sebelum kuis, udah siap? Mbak Wahyuni, udah siap kuis? Insyaallah. Nah, sebelum kita kuis, izin saya nih, pantun nih. Pasang pelita, redup pasangan. Tar dulu. Belajar silat mesti diuji. Kalau mau selamat, ya, perbanyak sholawat dan mengaji.
Ya. Silakan Dibalas dong, dibalas. Saudari Wayuni. Ya. Kuis Sebentar, kita, mohon maaf. teman-teman. Saya udah selesai ya, Pak Fatahillah ya? Belum, Ustaz. Belum. Pak Jangan Ustadz, dulu, belum. Pak Ustadz. Oh gitu, ya udah. Kalau Nanti itu saya Pak stand by. Ustadz kita minta tolong tutup doa Pak Ustadz. Oh gitu, oke, saya stand by ya. Oke. Ya siap Pak Ustadz. Makasih, moderator. Baik, teman-teman, Pak Ustadz, sampai kita pada sesi kuis. Seperti biasa, kuisnya ada 3. Satu adalah pilihan pertanyaan dari yang bagus ya, menurut Pak Ustadz. Yang kedua dan ketiga adalah pertanyaan dari kami. Nanti ada bingkisan dari pengurus MTA untuk yang bisa menjawab dengan tepat dan yang pertama melalui chat. Untuk yang pertama, Bapak Ustadz, mohon maaf bisa minta kesediaannya untuk memilih satu pertanyaan yang menurut Pak Ustadz menarik dan bagus. Pertanyaan yang menarik tadi Ibu saya, nomor 1 adalah haji ataupun umroh dengan cara hutang. Bu Ida tadi yang nanya ya. Nah, Itu pertanyaan yang boleh menarik. nggak? Boleh Bu. Loh, oh Bukan, ini maksudnya- bingkisannya dari Ida ya? Bukan, Bingkisannya bukan, dari Ida bukan, ya? nggak tak, bukan. Boleh nggak? Mungkin dicerahkan yang lain dulu. Yang kedua, Oh. Ustaz, karena bagian dari panitia jadi. Oh Ibu Ida ini panitia ya. Oh, itu salah satu pengurus tadi. Jadi bisa Yang lain memilih aja yang itu lain. ya. Nah, Tadi pertanyaannya ini, bagaimana memupuk bekal iman dan takwa? Nah itu pertanyaan cukup bagus karena banyak orang yang berangkat haji tapi dalam tanda kutip saya katakan kayaknya belum mabrur atau tidak mabrur. Nah ini dari siapa tadi itu? Mbak Vivi Anwar. Nah, Bu Vivi. Nah itu tentang bagaimana cara memupuk iman dan takwa dalam menjalankan ibadah haji. Baik, berarti pilihan Pak Ustadz tadi jatuh ke Vivi, nanti bisa ditunggu bingkisannya, mungkin nanti bisa menghubungi pengurus untuk alamatnya. Baik, pertanyaan yang kedua dan ketiga adalah pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Baik, teman-teman bisa menyiapkan siapa yang pertama menjawab melalui chat dan tepat. Yang pertama adalah berapa hari ibadah dalam haji? Bisa range aja ya tadi Pak Ustadz juga. Ini yang Itu penjawab Suko. pertama adalah Suko, 5-7 hari. Betul Pak Ustadz? Betul Bu, betul. Baik, Betul. kita bungkus ya. Ya, Bos. Baik, selamat buat Suko. Ditunggu nanti bingkisannya. Pertanyaan kedua yaitu adalah apakah salah satu ciri haji yang mabrur? Satu aja. Jadi ketik ya. Ayo teman-teman. Sudah ada, Dewi? Boleh jawab lagi. Bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Ustadz? Ada yang lain nggak? Oh, bertambah. Oh, benar. Bertambah taat. Ada kata bertambahnya ya, benar, ya. benar. Saya kira tadi cuma taat kepada bertambah taat kepada Allah. Benar, Bu. Benar. Baik, selamat buat Dewi. Nanti bisa menghubungi pengurus untuk hadiahnya atau bingkisannya. Baik, demikian Pak Ustadz dan teman-teman kuis untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sahabat-sahabat MTA 2889 yang dirahmati Allah. Berakhir pengajian bulanan kita edisi ke-11 ya dalam rangka kita persiapan Lebaran Haji di bulan depan. Untuk selanjutnya kami juga sedikit menyampaikan
bagi rekan-rekan yang ingin belajar bareng Quran atau di sini kita biasa singkat barbecue, ya, dipersilakan untuk menghubungi daripada pengurus MTA, bisa lewat saudara Nurmansyah, saya dan sebagainya. Tidak usah sungkan, ya, untuk kita senantiasa belajar tahsin, belajar mengenal Al-Quran lebih baik lagi. Nah, itu barangkali sedikit himbauan kepada rekan-rekan semua. Dan sekali lagi dari saya selaku pribadi maupun pembawa acara, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami mohon kepada Bapak Ustadz untuk menutup acara kita ini dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah haji, khususnya dari teman-teman kita dari Indonesia yang sedang menjalankan ibadah haji pada tahun ini, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur, pulang ke tanah air, mudah-mudahan mereka menjadi lebih baik dan membawa perubahan bagi diri dan keluarganya. Dan bagi Bapak Ibu yang di sini semuanya, mudah-mudahan semuanya berkesempatan untuk menjalankan ibadah haji dan juga bisa berkesempatan berkunjung ke tanah suci selain haji. Mudah-mudahan bisa umroh juga, ya. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya senantiasa sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, bahagia dunia akhirat dengan Allah. Al-hadhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata al-masjidin nabawi wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamin wa salamah. Allahumma arzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Allahumma Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-Qur'an waj'alna min hafadhatil Qur'an waj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita nggak foto dulu? Aku foto dulu. Oh, foto. Sebelum kita pamit. Foto. Ini foto ini. Siapa yang mau foto? Oke, siap ya. Ya, siapa yang mau foto? Ya. Saya. Ida. Ya, 1, 2, 3. Ada 2 halaman, tunggu sebentar. Ya, 1 lagi. Halaman berikutnya, sabar ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak sudah. Sama-sama. Oke. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Pamit ya. Sama-sama. Subhanallah. Ya, makasih. Alhamdulillah. Oke, pamit ya Bapak Ibu semua ya. Iya, Pak Ustadz, terima kasih. Ustaz. Sama-sama. Pak Ustadz.
Ini Boleh ngerokok nggak, Teh? boleh. Sebentar nih teman-teman nih. Ada berita duka cita nih. Bener nggak nih? Tolong di itu Bang Nurmansyah, Bang Manca. Ya. Ini bapaknya Deden nih. Deden Endoy Karmana. Oh, belum baca Haji Cecep Sukarna bin Bapak Hari ini, Teh. Nawas. Makanya saya pengen nanya nih. Hari belum. ini. Iya, hari ini, sore ini. Ya. belum ada kabar. Nah, coba. Itu Deden Endoy 14 ya? Ini bukan. Hah? Bukan. Oh, bukan. Deden 15 ya. Oh. Satu berapa ya? Kok saya lupa. Apa 17 ya? Kayaknya lupa 17. Iya, ini 17,